ya. Hmm. Tapi di sini dikatakan bahwa Yesus tidak berdosa, ya, ia tidak perlu bertobat. Yohanes membaptis pun di sini mengatakan bahwa untuk membuka kasut kakinya pun saya tidak layak. Itu di Tidak pengakuan berdosa. Yohanes. Oke. Ya, karena dia roh itu sendiri, firman itu sendiri loh Bang Juma yang ke rahim Oke. Maria. Dia tidak berdosa, Oke. dia firman itu sendiri. Kalau Bang Juma bilang, bagaimana logika firman itu? Dia Allah. Dia bebas saja melakukan apapun, tapi dengan konsep dia juga adil dengan perkataannya. Begitu Bang Juma. Jadi kalau Bang Juma dia menyatakan kenapa dia seorang manusia, ya dia Allah. Itu adalah kekuasaannya Bang Juma. Dia mau menjelma menjadi apapun, tetapi yang diterima akal terkait pengajarannya, dia harus kepada perut Maria, karena itu sudah dinubuatkan Bang Juma. Oke. Maka Bang Juma pun Jadi harus adil ya. terkait ketika Bang Juma Mm-mm. berbicara tentang baptisan, Bang Juma harus pun membaca di Matius penuhnya tentang baptisan itu. Bagaimana respon Yohanes ketika membaptis dia? Bang Juma pun harus baca itu terkait hal itu. Oke, Jangan baik, menanyakan baik. langsung Bang Juma bahwa ya kenapa dia perlu dibaptis? Ya karena orang baptisan itu apa pengertiannya pertobatan? Maka Yesus harus bertobat. Nah, Bang Juma pun harus baca terkait pengakuan Yohanes bagaimana dia melihat menyaksikan ketika terjadi baptisan itu Bang Juma. Oke, baik. Jadi pada kesimpulannya kita tinggalkan Lukas 4, kita merujuk kepada Yesus tidak punya dosa. Oke. Yesus tidak punya dosa sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Dia Gini sebagai Bang Juma, dia sebagai manusia dan sebagai Tuhan dia tidak punya Oke. dosa Bang Juma. Tuhan Dia tidak mungkin suci, berdosa. kudus. Yesus Benar. sebagai manusia juga tidak berdosa menurut saudara kan? Dia tidak berdosa Bang Juma. Oke. Boleh tidak dibunuh orang yang tidak berdosa Hidupnya menurut tidak Tuhan? bercelah Bang Juma. Hidupnya Oke. tidak bercelah. Alhamdulillah kalau begitu. Nah sekarang boleh tidak orang yang tidak bercela, orang yang tidak punya dosa ini dibunuh? Maka dengan konsep gini Bang Juma, ini adalah visi keilahian tentang penyelamatan manusia dari dosa Bang Juma. Ilmu dari Jadi, mana itu? lah, kok ilmu dari mana Bang Juma? Anda Yohanes berbicara menyatakan seenak berkata perut begitu sudah. Bang Juma. Itu Bukan seenak Anda. perut Bang Juma. Lalu mana dalilnya? Tuhan datang ke bumi menjadi manusia untuk mati nebus dosa-dosa orang barat. Mana coba? Yohanes 3 ayat 16. Karena Ya, begitu begitu besar besar. kasih Allah kan dunia ini. Bang Juma, Sehingga. kasih Allah sehingga ia mengaruniakan anaknya yang Anaknya. tunggal. Supaya? Oke, Bang Juma, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Oke. Ini konsep Yesus tadi saya bagaimana? tanya, Yesus mau dipercaya sebagai apa? Ya, anak Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bang Juma. Di mana itu Yesus mengatakan demikian? Nah, tadi ya Bang Juma bilang, tadi kan udah jelas Bang Juma tadi terkait bahwa dia mengakui bahwa dia adalah jangan mencobai Tuhan Allah. Udah jelas kan Bang Juma? Itu Udah. sudah saya jelaskan. Dan saya sudah jelaskan juga. Ya sudah, Jadi kalau begitu, konsep oke, kita yang oke. tidak saling memahami, Oke, maka jangan baik. itu tidak perlu diperdebatkan Baik. di situ. Udah. Oke, baik. Maka Bang Berarti- cuma tanya, di mana dia menyatakan bahwa dia konsep tentang kasih itu? Yaitu Bang Juna Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kenapa? Oke. Karena pada dasarnya manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya, Bang Juma. Baik Oke. karena apa? Karena sudah berdosa. Oke, jadi menurut saudara, Yesus mengatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu itu maksudnya jangan cobai Yesus gitu. Betul sekali Bang Juma. Oke, baik. Kalau mencobai Tuhan tidak boleh, kalau membunuh Tuhan boleh. Itu konsep tentang kasih Allah, Bang Jangan Juma. bawa-bawa, jangan Bang bawa Juma, kayak enggak, gitu. begini. Saya Kalau tanya yang berbicara benar tentang aja, yang benar. membunuh, Bang Juma, Kalau Tuhan tidak boleh dicobai, kalau dibunuh boleh enggak? Ini Bang Juma. Jawab saja itu pertanyaan dulu napa Boleh bro? Saya akan tidak? jawab. Tuhan dibunuh boleh enggak? Saya bisa jawab dengan kacamata saya sendiri? Boleh? Ya, silakan. Memang dari Boleh, tadi boleh cuma ya? kacamata Anda, bukan Boleh kacamatanya ya? Yesus. Bukan. Silakan. Oke. Silakan. Dengar Bang Juma, ini Ya. konsep tentang bunuh-membunuh tentang kematian Yesus bagi umat Kristen itu adalah Yes. kasih Yesus Saya tidak- sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaannya Itu bukan itu. Saya tidak tanya itu. Yesus berkata, jangan kau cobai Tuhan Elohimmu.
menurut Tuhan bukan menurut Anda, menurut Tuhan, karena Yesus kan Tuhan Anda, boleh tidak membunuh Tuhan? Membunuh Tuhan boleh nggak? Jawablah boleh atau tidak dulu, baru jelaskan gitu loh. Nggak boleh Bang Zuma, nggak boleh. Nggak Nggak boleh katanya. menurut siapa? Menurut Anda atau menurut Yesus? Kenapa Bang Zuma? Menurut Kenapa? Anda atau menurut Bang Yesus? Zumanya menyatakan menurut saya. Oke, kalau Gimana menurut sih? Yesus, Bang Zuma ini gimana? Tadi loh, Bang Zuma menyatakan tadi menurut Anda saya. mengatakan Yesus itu Allah karena Benar. mengutip perkataan Yesus. Sekarang Benar. saya minta, bukan perkataan saudara. Saya kasih Oh. keringanan. Perkataan Yesus, menurut Yesus boleh nggak membunuh Tuhan? Tidak boleh Bang Zuma. Oke, bagus. Tidak boleh. Berarti tidak Tetapi boleh membunuh Yesus. Tetapi Yesus menyerahkan dirinya Bang Zuma, bukan dibunuh. Dia yang menyerahkan dirinya. Ingat Bang Zuma, dia yang menyerahkan. Bang Zuma jangan ini juga. Bang Zuma harus pahami tentang penyerahan dia. Jangan Bang Zuma. Saya kutip ulang yang pertanyaannya. Saya ulang pertanyaannya. Menurut Yesus boleh tidak membunuh Tuhan? Karena itu sudah dibuatkan, ya itulah yang terjadi Bang Zuma. Apa ini? Lah, konsep Menurut tadi Bang Yesus Zuma. loh, menurut Yesusnya loh. Tadi saya menunjukkan nubuat Mazmur 91 Anda tolak. Harus sesuai dengan ucapan Yesus. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu sehingga Yesus adalah Allah. Nah sekarang saya minta Yesus boleh nggak? Menurut Yesus Tuhan dibunuh? Nggak boleh. Nggak boleh menurut Yesus kan? Benar, karena dia menyerahkan dirinya Bang Zuma. Bukan dibunuh, dia menyerahkan dirinya untuk konsep keselamatan. Makanya pahami ketika memahami tentang Kalau dia matinya menyerahkan Yesus, Bang dirinya Zuma. dibunuh, Cak Ayu, berarti Yesus membolehkan Tuhan dibunuh. Cak Ageng, tadi kan sudah saya bilang Alamak. konsep bagaimana memahami bagaimana tentang matinya Yesus itu bukan karena dibunuh tapi menyerahkan dirinya Loh, untuk konsep Kalau dia keselamatan. menyerahkan dirinya untuk dibunuh, berarti dia membolehkan pembunuhan terhadap Tuhan. Dia berkuasa Bang Zuma akan kematian Bang Zuma. Hal itu terlalu kecil bagi dirinya Bang Zuma. Berarti dia membolehkan pembunuhan terhadap dirinya. Ya silakan, karena itu terlalu Mati kecil nih, bagi dia. Yang mana yang betul? Yesus Lah. membolehkan membunuh Tuhan atau Yesus tidak boleh bunuh Tuhan? Menyerahkan dirinya, Yesus menyerahkan dirinya. Berarti membolehkan membunuh. Ya, menyerahkan dirinya Bang Zuma. Dia Di menyerahkan mana dirinya. dalilnya? Di mana dalilnya Yesus membolehkan membunuh? Menyerahkan Tuhan. dirinya, Bang Zuma. Saya yang menyatakan. Di mana menyerahkan. dalilnya Tuhan itu bisa mati, Tuhan itu bisa dibunuh oleh ciptaannya? Lah, Coba. Bang Lah. Zuma, makanya tadi begini Bang Zuma. Saya kan menceritakan tentang tentang Yesus konsep kami. Nah, jangan Iya, bawa saya jangan hargai. jangan Saya bawa konsep menghargai. Tuhan versi Saya Bang menghargai Zuma. konsep Jangan bawa Kristen itu versi saya keselamatan. paham betul. Yang saya tanya ini tentang Yesus. Dari tadi saya ngomong Begini. tentang Yesus loh. Benar, Dari Bang tadi. Zuma. Konsep Di mana yang saya- dalilnya benar, begini. boleh membunuh Begini, Bang Tuhan? Zuma. Di mana Yesus dalilnya Tuhan boleh dibunuh? Coba, di mana dalilnya? Saya Sebagaimana Tuhan mengatakan bunuhlah, bunuhlah, bunuhlah. Bunuhlah wanita kalau dia tidak perawan. Bunuhlah orang yang mengajak engkau kemudian menyembah kepada ilah lain. Nah mana? Bunuhlah Tuhan. Apabila Makan Tuhan babi itu- juga. Ya pemakan babi juga dibunuh. Jawabannya Aduh Bang gitu. Zuma, Bang Zuma orangnya pintar gitu, pintar harusnya paham, dia harusnya paham tentang apa yang saya katakan. Iya, Tetapi dengan mendirikan konsep gini Bang Zuma, Bang Zuma silakan. jangan lagakan konsep ketuhanan Bang Zuma dengan konsep ketuhanan kami. Tidak ada titik temunya Bang Zuma. Tetapi Bang Zuma boleh dengar tentang konsep ketuhanan kekristenan itu bagaimana, sehingga apa? Kalau konsep ketuhanan Yesus dengan konsep ketuhanan Kristen nyambung nggak? Nyambung Bang Zuma, dan Oke. itu memang keimanan Boleh saya kami. uji? Boleh saya uji bang? Apanya mau diuji Bang Zuma? Tuhan menurut Yesus bisa dilihat atau tidak? Apanya ini Bang Zuma? Apanya yang tidak bisa dilihat ini Bang Zuma? Saya mau tanya ini. Apanya? Apanya Menurut ini Bang Zuma? Yesus, Bapa yang mengutus dirinya bisa dilihat atau tidak? Oh, dia bisa kita berjumpa dengan dia dalam Menurut roh, Bang Yesus, Zuma. menurut Yesus bukan menurut Kristen.
Kalau Kristen kan Tuhan bisa dibunuh. Nah, kalau menurut Yesus, kan saya tanya tadi, apakah konsep Tuhan menurut Yesus dan menurut Kristen itu sama? Menurut Yesus, Tuhan yang mengutus dirinya bisa dilihat atau tidak? Bisa dalam kekudusan, Bang Juma. Kacau bro, diskusinya bro, kacau. Ya, Allahu Akbar. Bang Juma juga enggak Coba, mendasarkan coba. konsep Kristen. Silakan Bang Edi, silakan Bang Edi. Jawabannya itu ada Yohanes 5:37 bro. Kok nggak pakai data? Menurut Yesus, Yohanes 5:37 itu rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Jadi menurut Yesus, Bapa itu nggak bisa dilihat. Kan itu jawabannya, mestinya pakai data bro. Kenapa sih kamu nggak mau pakai data kalau diskusi? Gitu loh. Jadi pertanyaannya Bang Juma. Kalau aku pakai data Bang Hendy, percuma juga karena memang tidak diimani. Bagaimana Bagaimana caranya kamu pakai data? Data itu kau langgar sendiri. Dari tadi aku pakai dari tadi aku pakai data loh Bang Coba Hendy. baca. Bang Hendy. Kalau Dari begitu tadi aku pakai pertanyaannya data. Bang Juma. Makanya Diam. dataku dengan konsep Kalau begitu dataku, pertanyaannya Bang Juma, coba ada konsep gini Bang, gini konsep dataku dan yang tadi yang udah kuungkapkan bertentangan dengan konsep iya Tuhan memang yang yang dikatakan Bang bertentangan. Juma. Ya Ini udah, tidak sedang kalau udah membentur. bertentangan ngapain diperdebatkan? Ya kalau begitu Anda loh. turun aja dari tadi, kenapa sih? Kita kan Yang diskusi. bertentangan itu Anda dengan Yesus. Iya. Kan pertanyaan saya, Enggak. apakah Bang Juma sama bercanda konsep ini. ketuhanan yang Masa- Yesus ajarkan dan konsep ketuhanan Anda? Ternyata Bang tidak Juma sama. bercanda. Menurut Masa saudara, konsep Tuhan ketuhanan bisa dilihat. menurut saya? Menurut Yesus, Tuhan tidak bisa dilihat. Saya lebih percaya Yesus. Dilihat dalam roh Bang Di Juma. dalam- Disembah dalam roh. Allahu Akbar, Masya Allah. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 7 nomor 28-29, Bung. Engkau memang mengenal aku, tetapi Bapa tidak kalian kenal. Iya, ini sama orang Parisi nih Bang Juma. Mudah-mudahan sama Bang Juma nggak ayat ini juga. Loh, saya percaya Yesus dengan pengakuannya. Kalau Anda mengatakan, percaya akan keselamatan. ya dong. Percaya akan keselamatan Yesus. Bagaimana cara Yesus mengajarkan keselamatan itu? Terpujilah Tuhan, Bang Juma sudah percaya. Sekarang Yesus. saya tanya sama Anda, Terpujilah Tuhan. apakah keselamatan itu menyembah Terima Yesus? kasih Tuhan Yesus. Nah, mimpi dia, Terpujilah mimpi. Tuhan. Keselamatan menurut Yesus, menyembah Yesus atau mengimani sebagai utusan Tuhan? Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bang Juma. Di mana itu Yesus katakan itu? Alah, Keselamatan loh. Dari tadi udah kutunjukkan loh, Bang Juma. Bung, yang saya tanya ini masalah keselamatan loh. Keselamatan menurut Yesus mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Oke, saya jawab Bang Juma ya. Iya. Tadi Kasih sebenarnya dalil. sudah saya jawab. ini. Kasih dalil, Bung ya. Oke, silakan. kita kasih dalil Bang Juma. Ya. Oke, tadi pun sudah kita pakai bahwa ya dalam Matius tentang dalam kelahiran Yesus di Matius nanti Lahir. bisa, oke, Lahir, kelahiran kan? Yesus sebagai oke. Dengar Bang Juma, kelahiran Yesus dalam Matius di situ katakan bahwa firman itu yang berada di rahim Maria, oke? Alamak. Itu Yang satu. saya tanya menurut Yesus. Dengar dulu Bang Bung. Juma, belum sampai, tunggu, sabar. Yang saya tanya itu menurut Yesus. Sabar. Keselamatan menurut Yesus mengenal dirinya sebagai utusan atau sebagai pengutus. Umat. Dimati-matikan mikrofonku, nggak sopan. Siapa yang mati-matikan? Ya, karena jawaban saudara itu lari dari pertanyaan. Bu. Bukan, karena ada kalimat pembuka Bang Juma. Di mana Gak usah pakai pembuka, langsung aja intinya waktu. Kalau langsung intinya nggak dapat ininya. Ya karena memang gak ada intinya. Karena memang gak ada intinya. Ada Bang Hadi, ada Bang Hadi seleber. Apa intinya coba? Intinya langsung apa intinya? Ya intinya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Konsep Ya, tanya itu Yesus kepada Yesus. ucapkan di mana itu, Bang? Lah, ini Di mana bukan masalah ucapan Bang Oh, Juma. nggak bisa. Nggak bisa Udah, dong. udah, Bang Juma. Oh, boleh kayak Bukan gitu. Kan masalah saya ucapan. kan bertanya tentang Karena Yesus nih. Kalau Yesus menurut mengucap itu menurut Yesus, keselamatan menurut Yesus mengimani dirinya, mengenali dirinya sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan?
Kalau saya Permisi, jawab Bang Bang Juma. Juma. Saya jawab nah dulu. Kalau mau hidup kekal, menurut Yesus, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Itulah namanya hidup yang kekal, Bang Juma. Itu jawabannya. Ya itu, berarti Yesus dikenal sebagai manusia yang telah diutus oleh Tuhan. Tuhan. Kan gitu. Mestinya jawab begitu dong. Iya. Bang Jujur Zuma, aja. permisi Bang Zuma. Iya, silakan Bang. Ini Islamisasi itu gimana nih? Apa sih Islamisasi? Kenapa bisa Islamisasi, Bang? Mengajak orang ke Islam maksudnya kan? Enggak. Nggak ada. Kami mengajak Kristen menjadi pengikut Yesus dari tadi. Yesus mau dipercaya sebagai apa? Nggak, Yesus soalnya mau kalau dikenali masalah- sebagai apa? Kalau masalah kitab dibahas tuh nggak akan nyambung tuh Bang Zuma. Soalnya beda keyakinan kan? Maksudnya, Bang? Ya Minimal keyakinan Kristen sama Islam tuh kan beda gitu. Bukan, saya nggak bawa Islam, saya nggak bawa Islam. Minimal iman kalian dengan imannya Yesus itu sama, tapi kan faktanya nggak sama. Yesus beriman seperti apa imannya, Kristen beriman seperti apa imannya, beda. Dua iman yang berbeda. Imanmu dengan imannya Kalau kami Yesus berbeda. mengimani Tuhan Yesus, Bang Zuma. Kalau Yesus mengimani Tuhan Elohim, beda kan? Beda. Bukannya Tuhan Bapak. Ya, Bapa itulah Elohim. Oh. Beda kan? Nah itu bukan Anda dengan saya yang dibahas ini, Yesusnya dengan Anda yang berbeda, gitu loh Bang. Mana Bang? Chris, tanggapannya? Yang ditanggapi itu apa tuh? Waduh. Ya masalah iman aja kita udah beda gitu kan. Yang bilang sama siapa sih? Iman Yesus aja dengan di iman sini Anda kan beda. Iman Anda sama iman, dengerin pertanyaan Bang Yuma. Iman Anda sama iman Yesus sama nggak? Ya kami beriman ke Yesus kan. Iya, kalau Yesus beriman kepada siapa? Ke Tuhan dia. Iya, sama nggak? Yesus itu kan menyampai kalau nggak ada Yesus. Ah, itu nggak mulai pernah kami ngaco Tuhan, lagi kan? di gimana sih nggak nyambung ini Bang Yuma dari tadi? Ayolah saudara Kristen, kita jabarkan kebenaran aja, jangan yang palsu-palsu lah. Yang benar aja yang kita uraikan, kita sampaikan, kita wakili agama kita. Lisan kita ini kita uraikan, apa yang keluar dari lisan kita ini adalah sesuatu yang benar sesuai dengan kitab kita masing-masing. Kalau di Ya dalam kan Bang Zuma Al-Quran, memandang dengan kacamata Islam. coba kita pandang dari kacamata Yesus. Islam mengenal Yesus utusan. Kristen mengenal Yesus Tuhan. Yesus mengenal dirinya sebagai apa? Hakikatnya Yesus itu Tuhan juga Bang Zuma. Itu iman saudara. Itu pandangan saudara. Pandangan Yesus tentang dirinya sendiri, Yesus adalah, Kok Bang Zuma lebih paham ya kayaknya. oh saya belajar Bung. Jadi berarti Bang Zuma cocok juga lah jadi pendeta ya kan. Oh nggak cocok. Karena kalau saya nggak mungkin ada jemaat. Semua pada keluar dari Kristen kalau saya jadi pendeta. Lari mereka semua karena saya akan mengungkap semua kebenaran yang ada di dalamnya. Yesus itu hanya utusan. Jemaatku kabur semua dia. Berlomba-lomba masuk Islam malah nanti Bang. Ya kalau nggak ada Yesus nggak kenal lah kita sama Tuhan Bang Zuma. Hah? Kalau Kan nggak Yesus ada. tuh yang mengenalkan Tuhan sama kita. Berarti Oke. Oke. Berarti Tuhan itu mana menurut Yesus? Ya Tuhan Bapa itu. Oke, Tuhan Bapa itu. Berarti bukan Yesus kan Bang? Secara hakikat Yesus itu Tuhan juga. Gitu. Aduh, ini Dia kan satu kotornya itu di kesatuan. rusaknya itu di situ. Halo Bang Zuma, Iya, silakan Bang. dari tadi pun aku mendengar ajanya, ya kan. Ya Bang. Jadi beda manusianya, beda juga pendapatnya, beda Kristennya, beda juga pendapatnya. Jadi menurut saya, ya iman saya, intinya yang saya ambil dalam isi Alkitab, bahwasanya Yesus itu siapa, ya.
Maha Pencipta tidak lagi memberikan atau mencari nabi lain untuk memberikan firman, ya, atau sambungan perkataan Maha Pencipta. Tidak. Makanya dipilihnya yang namanya Tuhan Yesus, itulah yang menjadi firman, perkataan. Jadi jangan disamakan perkataan itu menjadi Maha Pencipta. Nggak boleh. Atau Tuhan Yesus itu atau Tuhan itu disamakan tak dengan Maha Pencipta. Karena ini baru bangun saya ini. Karena saya dengar-dengar tapi karena pas bangun saya ya sama berarti masih lagi tinggal ada orang lagi di Komal ini. Jadi Tuhan itu biar didengar juga saudara saya Kristen, ya. Itu gelar kekuasaan. Apa kekuasaan itu tidak boleh disembah? Ya boleh. Kenapa bisa disembah dia? Itu bagian dari perkataan, bagian dari Maha Pencipta. Bagian dari kata-kata pencipta. Yesus berkata, jikalau engkau mengenal aku, berarti engkau mengenal Bapakku. Dan siapa yang mengenal Bapa adalah anak. Dan siapa yang mengenal anak adalah Bapa. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Keputusan katanya, inti katanya, aku jalan kebenaran dan hidup. Tiada satu pun sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Ini perkataan Yesus seperti begini. Nggak ada nabi lain yang bisa mengatakan seperti begitu. Apalagi dia berkata ini, yang mengenal Bapa adalah anak, yang mengenal anak adalah Bapa. Jadi firman itulah yang berkuasa. Ya, bukan hanya di dunia ini, beda kepada Musa. Dia berfirman hanya kekuasaannya kepada Musa hanya sebatas dunia, nggak sampai ke batas surga, nggak ada. Tapi Yesus karena dikalahkannya iblis, ya, bangkit dia dari kematian. Jangan terlalu panjang, Bang. Oh, kenapa tadi si Jumat tadi bisa bernarasi kayak gitu? Makanya si Andi, ya, ini kan biar bisa intinya topiknya di sini Yesus itu mau dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan itu topiknya. Tuhan itu gelar penguasa, ya. Maha Pencipta itu yang mengenal Maha Pencipta itu adalah Tuhan Yesus, ya. Dan itu nggak peduli bulu saya itu, nggak saya peduli kekali itu Maha Pencipta itu. Ya, jadi menurut Anda Yesus yang Maha Pencipta gitu? Aduh, simak dengan bagus bro. Makanya karena motong-motongnya makanya nggak bisa tersimak. Nggak kepanjangan. Nggak poinnya gitu loh. Ya, ini bukan gereja. Ya kali lagi. Menurut Anda Yesus itu pencipta atau diciptakan? Maha Pencipta, dia punya kata, ya. Baik. Yang menciptakan manusia siapa? Dengarlah. Maha Pencipta itu dia punya kata. Yang menciptakan manusia Yesus atau bukan? Tuhan Yesus. Aduh. Maha Pencipta itu dia yang menciptakan manusia Tuhan atau bukan? Dia punya kata, dia punya perkataan. Ya silakan dibawa aja ngomong sendiri bang. Kids, yang menciptakan manusia siapa Kids? Tuhan Yesus. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Tuhannya Yesus. Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Yesus. Jadi anak menciptakan siapa? Oh bukan gitu. Coba bagaimana? Gimana menjelaskan? Coba diulang dah. Diulang kembali. Yang menciptakan Maria siapa? Yang menciptakan Maria siapa? Tuhan Yesus. Anaknya Maria namanya siapa? Yesus. Jadi anak ciptain siapa? Bukan, itu kan perwujudan manusianya. Ini ngaco kan? Manusianya tuh. Terus? Ya kalau manusianya ya kayak gitu. Dia kan matinya kembali kepada Tuhan juga. Enggak, yang menciptakan Maria kan Yesus. Tuhan Yesus. Yesus. Anaknya Maria Tuhan enggak? Kalau dia jadi manusia ya kayak gitu. Manusia, kenapa? Bukan Tuhan ya. Oh berarti Yesus bukan Tuhan? Dia memandang tuh secara hakikat. Enggak, Yesus anaknya Maria ini Tuhan atau bukan? Manusia. Bukan Tuhan? Awalnya itu manusia dia. Jadi anaknya Maria bukan Tuhan? Kalau dia terlahir tuh dia manusia.
Iya, berarti Yesus bukan Tuhan karena dia manusia. Tapi kan dia dari Tuhan gitu. Apa sih? Yesus tuh dia tercipta dari Tuhan. Oh, Yesus tercipta. Ya. Aduh, pusing saya. Gimana nih? Ya, segala sesuatu Itu itu kan maksudnya tuh dia jadi manusia dia, supaya manusia ini mengenal Tuhan gitu. Kalau nggak ada Yesus, ya gimana orang mau kenal Tuhan? Loh, Musa kenal Tuhan. Bahkan menurut Yesus, Bang, di dalam Matius 21, sundal, pemucuk, kayak rentenir lebih dulu masuk surga. Mereka nggak mengenal Tuhan, dalam arti kata melihat Tuhan. Masuk surga mereka tanpa penyaliban. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi kalau abang ini mengatakan dia itu adalah manusia yang diciptakan, kemudian dia berasal dari Tuhan, tidak ada di atas muka bumi ini itu tidak berasal dari Tuhan. Napas Anda, roh Anda itu dari Tuhan. Roh yang ada pada diri Anda itu adalah roh Tuhan. Bukan punya Anda itu. Tangan, kaki, bahkan diri Anda bukan diri Anda. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Yesaya 55 nomor 11. Kita semua ini adalah wujud dari eksistensi Tuhan itu sendiri. Kita ini tidak ada, Bung. Kita ini tidak ada. Yang ada itu hanya Tuhan. Yang ada itu hanya Tuhan. Kita ini tidak ada. Keberadaan kita ini dari tidak ada diadakan oleh Tuhan. Maka kita ini semua berasal dari Tuhan. Betul. Nah, oleh karena itu kedudukan kita dan kedudukan Yesus itu sama. Dia sama manusia. Beda loh Bang Juma. Wih, Bang Juma. Beda loh Bang Juma. Bedanya di mana? Iya, tadi kan Bang Juma baca di Matius bagaimana kelahiran Yesus, Bang Juma, bagaimana Lahir. Aku juga lahir. Firman itu menjadi dia, Bang Juma, kan kita manusia biasa, itu dari sel sperma bergabung dari sel telur. Saya akan menjadi manusia kalau Yesus bukan dari sel sperma atau sel telur, Bang Juma, dia firman. Itu memang apa itu Siapa firman? kau bicara? Ini dulu si Kris dulu belum kelar. Apa itu firman? Apa itu firman? menurut Bang Juma apa firman? Perkataan. Ya udah. Nah, kita ini berasal dari mana? Firman Allah, Bang Juma. Oke, sama berarti kan? Bang Juma gini, Bang Juma menjebak nih. Bang Juma firman itu dibagi lagi dengan ada perkataan Bang Juma, sudah. Ada juga yang kedua, perkataan banyak Bang Juma. Jangan berfirmanlah Tuhan. Yang seperti tadi, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, itu dalam perkataan. Sudah Bang Juma. Ada firman itu ya terbagi firman yang dia sendiri. Intinya Yesus berasal dari firman, sudah selesai. Lah, bukan Bang Juma, jangan konsep perkataan segala macam, bukan gitu. Loh, Yesus ini adalah perkataan. Mau ke mana? Anda mau mengatakan perkataan yang seperti apa maksud Bang Juma? ya, Yesus perkataan ini tak ajarin. Pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria. Salam Maria, Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil. Tuh firman. Ada Yesus di situ? Nggak ada. Nggak gitu bunyinya Bang Juma. Baca coba Matius Bang Juma, bagaimana iya, saya tahu. Bang Juma, jangan kurangi. Berarti firman, ya kan? Artinya di situ ada firman yang di perut Maria, Bang Juma. Jadi firman itu apa sih? Firman itu apa? Firman itu adalah lafaz Allah, perkataan Allah. Firman itu. Makanya dikatakan kalimatuhu, kalimat yang berasal dari Dia. Perkataan. Kenapa disebut perkataan Yesus itu? Karena dia tidak berasal dari hasil zina. Aku Tuhan yang menghendaki wanita ini hamil tanpa bersetubuh. Dia hamil dari firmanku, dari kehendakku, dari ideku, dari gagasanku. Maka Yesus pada mulanya adalah kehendak.
Maria Oke. hamil karena kehendak Elohim. Dijawab Bang Juma sendiri kan? Nah, oke. Itu tadi. Nah, Maka berarti- firman itu bukan hanya sebatas, kalau perkataan itu janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, itu perkataan. Firman itu menjadi ide atau gagasan. Tadi yang Bang Juma sendiri yang jawab nih. Terima kasih Bang Juma sudah memahamkan yang bawa-bawa ini. Apa sih? Ngomong Ya. apa? Kamu ngomong apa? Kamu Dia ngomong begini. apa? Yo, Saya kan yang aku memahamkan ju- kamu. Lah, Kamu jangan banyak bicara. bukan Tuhan gitu. menghendaki Maria hamil tanpa suami. Betul? Firman itu Tuhan yang menghendaki Maria hamil tanpa suami. Betul? bukan tanpa suami, ada suaminya Bang Juma. La haula wala quwata illa billah. Berarti Ada Yesus ini suaminya. berasal dari suami Maria. Bukan. Ya, Artinya Allah. dengan konsep tentang firman itu. Maria hamil Bang. ini atas kehendak siapa? Kehendak Tuhan Bang Zuma. Kehendak Tuhan. Berarti Tuhan berkehendak, berarti Tuhan berfirman. Maka Yesus pada mulanya adalah firman, kehendak Tuhan. Hoi Maria, ya. Hamillah engkau, hamil. Kenapa dia hamil? Ada yang mengganggunya? Ada laki-laki menzinahinya? Tidak. Kenapa dia hamil? Karena kehendak. Hamil dia. Anaknya lahir. Anaknya lahir ini pada mulanya adalah kehendak Tuhan. Betul? Betul. Betul. Udah selesai. Berarti Yesus statusnya apa? Ciptaan yang berasal dari kehendak Tuhan. Kenapa dituhankan? Ya, Chris ini agak mending jujur nih. Paham dia. Kenapa dituhankan ya? Tapi yang selama ini Bang Zuma, yang kami sembah itu Tuhan Yesus Bang Zuma. Berarti hamba Tuhan yang Anda sembah. Bukan Tuhan Yesus. Hah? Iya, Yesus itu kan hamba Tuhan. Yesus tuh kan yang penyampai dia tuh. Iya, Kalau nggak penyampai ada Yesus firman, nggak kenal pula kami sama Tuhan. penyampai firman Tuhan. Tapi hakikatnya dia Tuhan juga gitu. Kenapa bisa? Dia datangnya kan dari Tuhan. Segala sesuatu yang ada di alam ini itu datangnya dari Tuhan. Iya betul tuh Bang Zuma. Nah, berarti Dia Tuhan kembali juga. kepada Tuhan ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti Tuhan juga. Datang dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Tuhan ya Zuma. Mati Mija. Anda nanti kembali kemana? Kembali ke Tuhan juga. Berarti Anda juga Ya, kami Tuhan. kan pengikut Yesus, makanya kembali ke Tuhan juga gitu. Kok pengikut Yesus sih? Apa buktinya Anda pengikut Yesus? Agama kami kan Kristen. Nah, yang saya tanya apa buktinya Anda pengikut Yesus? Yesus nggak makan babi, Anda ikut nggak? Ya sebagian ada yang makan babi kan, sebagian ada yang enggak. Anda, saudara Kris, Kalau saya enggak. nggak makan babi, bagus. Yesus sunat Anda? Sunat itu kebanyakan orang Islam Bang Zuma. Berarti kami pengikut Yesusnya dong. Sunat tuh wajib Pak. Sunat Bang Zuma. Wajib. Wajib ya. Tapi kalau di Kristen kan enggak diwajibkan. Ya karena kalian bukan pengikut Yesus. Jadi inti dari perdebatan ini apa nih Bang Zuma? Inti dari perdebatan ini adalah Kristen agama syiar untuk mengkristenkan agama orang lain. Kristen diperintahkan untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Islam kayak gitu juga ya. Nah, Islam juga kayak begitu. Tapi bedanya Islam menggunakan cara-cara yang betul. Tidak nyamar-nyamar. Itu masalahnya di oknum tuh Bang Zuma. Oh enggak. Dengan agamanya yang disalahkan tuh oknum. Bukan, memang betul-betul bukan oknum kalau di kalian itu saja. Tetapi memang agama kalian itu. Buktinya Bible.
Bible kalian itu selalu niru-niru istilah-istilah Islam. Iya, Nah, disesuaikan sekarang- wilayah lah Bang Zuma. Nah, Bukan itu. terjemahan. Ah, itu makanya aku bilang. Kalau nggak ngerti pula orangnya. Nah, itu dia makanya aku bilang, yang anda mengerti ini firman Tuhan atau perkataan manusia? Ya kalau yang sampai ke kami ini dari manusia lah. Nah, berarti bukan firman Tuhan kan? Kalau kata pendeta itu kan firman Tuhan. Berarti yang menerjemahkan Tuhan. Orang-orang di atas tuh lah Bang Zuma. Nah, berarti orang-orang itu Tuhan Anda. Bukanlah Tuhan Yesus lah. Lah, itu perkataan mereka, bukan perkataan Yesus. Yesus bahasa Ibrani. Ya itulah masalahnya tuh. Nah, itu masalahnya. Anda Soalnya saja kita kan hidup di Indonesia. Anda saja sebagai orang Kristen jadikan itu sebagai masalah. Apalagi kami yang mau diinjili, yang mau dikasih pemahaman Bible, padahal kami itu tidak memahami Bible itu sebagai firman Tuhan, karena itu hanya bahasa manusia, terjemahan. Ya terjemahan tuh pun macam-macam yang terjemahkan bagaimana. Al-Quran tuh kan gitu juga tuh macam-macam yang terjemahan. Iya, tapi terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Bukan firman Tuhan terjemahan Al-Quran itu. Terjemahan Al-Quran itu adalah perkataan manusia yang berupaya untuk mengerti kandungan firman Tuhan. Sedangkan yang Anda punya hanya terjemahan. Terjemahan itu adalah perkataan manusia. Berarti yang Anda imani selama ini adalah perkataan manusia. Yang mana yang firman Tuhan? Bahasa aslinya atau terjemahannya, Bang? Kurang paham juga aku itu Bang Zuma. Itu kan permainan orang di atas itu. Kayak Nah, itu permainan kan. Si Kris ini Kita kan jujur ngikut juga ya. aja. Kita kan sebagai pengikut ngikut aja Bang Zuma. Kita ini kan digembalakan. Digembalakan sama Pendeta. kalau pendetanya ngajarin salah berarti jemaatnya. Ikut salah juga lah kan. Kalau yang digunakan bukan firman Tuhan, maka Ya namanya kami pengikut kan. berarti kalau salah diikuti juga salah. Ya kalau nggak cocok diam aja. Jangan kayak gitu. Bang. Anda harus kritis dong. Orang memilih ikan di pasar saja, masa Anda datang ke situ mau beli apa sembarang? Yang mana aja yang kamu berikan aku? Nggak bisa kayak gitu. Mau beli Ya, baju yang Bang. penting pendeta tuh bertanggung jawab lah dia dengan jamaah dia kan. Nah, terus yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan nanti kalau Anda dikatakan, wahai Kris masuk neraka loh. Apa yang Anda Ya, katakan? pendeta tuh lah yang nanggung. Dia yang ngajari kami ini kan. Kan abang dikasih akal. Ya mau gimana lagi? Ajarannya kayak gitu kok. Jadi kalau Bang Zuma ngikut siapa nih? Ikut Yesus. Terus Ustaz tuh gimana ceritanya? Yesus menyembah kepada pencipta langit dan bumi, aku juga ikut. Enggak, Ustaz tuh gimana ceritanya tuh? Enggak Bang Zuma ikuti gitu. Siapa? Ustaz tuh. Aku ikut Ustadz. Ustadzku itu UAS. Dia kalau salah yang diajarkan Adi Ustaz tuh Hidayat. gimana? Kalau salah, Dia kan manusia. patokan Manusia tuh kami kan ada Al-Quran. salah- Panduan ada salah kami juga Al-Quran. dia. Panduan kami Al-Quran. Ya aku lihat sekarang Ustaz tuh dia banyak jadi konten kreator berarti kan tuh. Artinya dia mengajarkan Al-Quran melalui sosmed. Seharusnya mencontohkan dalam agama itu kan, bukan jadi konten kreator gitu kan. Bagus lah itu Bang, daripada dia nipu orang kan. Benar nggak? Seharusnya di umat ini kan dia tuh mencontohkan gitu. Seperti apa Nabi itu gitu. Ya itulah yang terjadi. Mereka sudah mencontohkan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikum dong. Astagfirullahaladzim, Bang Andi, ya Allah, ya Allah. Memang Anda Muslim apa Kristen? Ten dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Bahandi semuanya. Waalaikumsalam. Oten dia, oten. Kok Kristen udah bisa istighfar ya? Hah? Kok bisa istighfar ya? Tapi kita dikasih akal. Hah? Kita kan memiliki akal, jadi belajar. Kenapa nggak pakai cara di Bible aja? Kenapa istighfar segala? Lu coba, aku dikasih akal dibilang untuk belajar. Oh, mau belajar. Iya, betul Bang. Baguslah, silakan belajar. Mau belajar apa? Enggak, aku belajar sendiri aja Bang, daripada sama Abang. Takut aku nanti Abang sesatkan. Ya udah, belajar sendiri, turun dulu aja. Belajar sendiri. Ayo Kris, lanjut Kris. Jadi Bang Zuma, coba jelaskan Bang Zuma, ajaran Bang Zuma tuh gimana tuh? Kalau ajaran kami itu ajaran damai sejahtera, ajaran shalom, ya, ajaran selamat. Apa itu? Menyembah kepada pencipta langit dan bumi dan tidak menggantikannya dengan ciptaan. Apapun yang dilakukan ciptaan itu, sehebat apapun ciptaan itu, tetap aja sebagai ciptaan, bukan Ya, Tuhan. kami kan yang kami sembah Tuhan juga Bang Zuma. Siapa itu? Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus kalau disembah, maka kita ini beribadah berdasarkan perintahnya. Ada enggak perintahnya untuk ibadah minggu? Itu yang ngajak-ngajak kami itu kan pendeta Bang Zuma. Ngerti aja lah Bang Zuma. Tadi katanya menyembah kepada Tuhannya Yesus. Ya, Sekarang yang menyampaikan tuh yang ngajar kami itu kan pendeta. berarti Anda menyembah pendeta berarti kalau gitu. Pendeta tuh kan nyembah Tuhan Yesus, Tuhannya Yesus juga. Pendeta tuh kan menyembah Tuhan Yesus juga dia. Ya itu dia, berarti ajaran benar enggak itu? Ya, pendeta tuh kan statusnya sama dengan ustadz ya tuh. Apa yang disampaikannya tuh kami imani gitu. Nah, kalau Dia tidak yang sesuai lebih dengan tahu kan. tidak sesuai gimana dong? Ya kami pengikut ya ikut aja. Namanya pengikut kan. Kalau ke neraka ikut aja ke neraka. Dia yang nanggung. Ya, sama-sama ke neraka lah. Gimana sih? Itu Tuhan yang tahu Bang Zuma. Ya kan Tuhan sudah kasih jalan. Tuhan cara tuh kan masuk sia-sia surga. menciptakan sesuatu. Tuhan kasih jalan cara masuk surga. Iya Bang Zuma memandangnya dengan kacamata Bang Islam tentu lah ya. Yesus dong. Hidup kekal. Yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Mengenal Yesus sebagai utusan. Kenapa ke gereja nyembah utusan? Tapi yang disampaikan sehari-hari itu sama pendeta tuh bukan menyembah utusan Bang Zuma. Tuhan Yesus. Kan Ya. sering disebut tuh Tuhan Yesus. Iya berarti Meminta kepada utusan. Tuhan Yesus. Gitu. Berarti utusan Anda Tuhan kan. Karena Yesus itu menurut Yesus dirinya bukan Tuhan. Ini beda pemahaman aja nih Bang Zuma. Yang kami sembah tuh kan Tuhannya Yesus, bukan Yesus itu. Oh Tuhannya Yesus yang Anda sembah. Terus kenapa nggak taati perintahnya? Perintahnya apa aja Bang Zuma? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan Ilah lain itu maksudnya siapa?
Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Kalian menjadikan Yesus Tuhan di hadapan Tuhan. Dia gini pemahamannya Bang Zuma. Yesus tuh datangnya kan dari Tuhan. Dia tuh kembali kepada Tuhan. Ya dia tuh Tuhan gitu. Ya dia tercipta dari Tuhan gitu. Bang Andi, silakan Bang Andi. Dia gini Bang Zuma, kasih pahami lampu dulu mas kan. saya. Kita contohkan ke tanaman ya. Contoh Bang Andi. padi itu kan. Padi itu kalau diolah kan bisa jadi nasi. Nasi itu jadi ya nasi goreng kan semacam tuh. Ya. Itu asalnya Kasih kan dari pakai padi telur juga. Bang, pakai telur. Iya. Jadi nggak mungkin nasi itu kita sebut padi kan. Nah, itu. Tapi dia tetap dari padi gitu. Dari Tuhan. Iya. Berarti Tuhan bisa dimakan. Oh bukan tuh, itu perumpamaan tuh Bang Zuma. Loh, kenapa Anda membuat sebuah perumpamaan yang tidak sepadan itu dengan kan Tuhan? untuk pemahaman gitu kan. Yesus itu tercipta dari Tuhan, Tuhan ya, kembali itu kepada Tuhan gitu. Tuhan tidak boleh disepadankan dengan makhluk. Karena padi jadi beras, beras dimasak gini, jadi Bang nasi, Zuma, Yesus nasi bisa itu dimakan. Tuhan tidak bisa dimakan, berarti tidak bisa dianalogikan seperti itu, Bang. Dia gini Bang Zuma, Yesus itu kan ada karena Allah itu Tuhan itu ingin dikenal ya kan. Bang Handi, tolong dulu Bang Handi. Pagi. Iya, pagi Bang. Iya. Bang Saya Handi cuma dulu. mau izin Bang ya bentar. Saya mau menanggapi Chris saja. Ija jadi orang panduto ang Chris. Tahu ang enggak? Kalau enggak tahu ang tuh diam aja lah. Ang tuh tahu enggak? Kali rawang tuh turun ang. Tapi Ama mau buru-buru anak diskusi. Kristen ang. Ija nang diskusi yang kecek tahu ang. Indonesia Bang, biar kita paham. Pakai bahasa Indonesia. Penyusup ang tuh tahu enggak? Mangecek sembarangan ang loh. Kali rawan ang tuh. Pakai bahasa Indonesia biar kita paham. Komplotan orang tuh tahu enggak? Kok dibilang penyusup? Sihat kan? Bang Chris ini Kristen kan? Indah. Iya orang Mentawai Kristen saya. itu aku jamin dia enggak Kristen dia tuh. Saya orang Mentawai. Cuman udah 7% banyak yakin tuh. dipengaruhi kan. Kalau gitu saya tanya dulu, Pak Kris ini Kristen atau bukan Pak Kris? Memang ngecek iyo tuh. Entar dulu Pak Siotang, kita tanya dulu dia lah, jangan hakimi orang. Pak Kris ini Kristen atau bukan? Kristen, cuman udah banyak dipengaruhi Islam juga kan, kami orang Mentawai. Nggak, agama Anda sekarang apa di KTP? Kristen. Kristen. Masih sering ke gereja Bang? Jarang-jarang juga. Oke. Percaya Yesus mati di salib? Ya, mati disalib. Nah, itu Kristen dia Pak Siotang. Tuh, silakan. Saya yakin di 1000% tuh bukan tuh lah. Kalian framing kalian tuh. Udahlah, stop perdebatan lah. Itu aja lah. Kalau Muslim tidak boleh nyamar-nyamar kan? Muslim nggak boleh nyamar-nyamar. Penyesak. Ini Bang Mister nih kurang memahami. Kurang memahami yang mengkecek aja ndak kemangarati yang malawa ang baru Kurang memahami Tritunggal tuh. kurang memahami. Kalau ndak mengerti itu lang dia maju lah turun ang lalo ang leh. Kenapa dipaksakan orang, Bang? Agama dia, Coba Bang keyakinan Mister dia. jelaskan Tritunggal itu gimana pemahaman Abang, Bang Mister. Kenapa Anda Kamu sama ngecek le yang Chris ang lalo lah bertambah dusuang biko lalo lang. Kok memaksakan orang ya? Saya bukan memaksakan, dia itu tidak mengerti. Dah.
Tapi dia merasa apa? Pengikut disembah pendeta, itu saya ikuti. Kalau apa bahasa apa itu? Itu bukan diskusi, itu menjatuhkan namanya. Kalau saya itu kalau kalian mau belajar ataupun mau menerangkan mengenai Bible ataupun saya nggak masalah, tapi jangan seperti Chris nih. Dia menjatuhkan dia tuh. Nggak mengerti saya tuh. Kalau saya jujur saja Bang Juma ya, saya lebih suka di stop perdebatan antar agama. Udahlah seperti yang terjadi aja lah. Agama abang, agama kami udah. Biarlah damai, hidup rukun damai kita di Indonesia nih. Kenapa harus kita bahas-bahas tuh? Ya karena ada misionaris Bang, yang kerjanya memurtadkan orang, mengajarkan orang menjadi Kristen. Ya itu sebabnya. Sekarang aku izin abang ya dengan secara hormat abang. Kalau aku abang, kalau abang istilahnya membuka room, aku bukan mengajari bang ya, maaf bang ya. Kalau abang membuka room untuk mempelajari mengenai Islam, kalau ada orang Kristen bertanya kepada Islam, kepada abang untuk ajaran Islam, tak masalah. Ya kan? Begitu juga para misionaris yang seperti abang bilang. Mereka belajar mengenai mengajarkan mengenai Bible, tak masalah kalau ada orang Muslim bertanya. Tapi kalau untuk diperdebatkan tak akan jumpa tuh bang, yakinlah kita tak akan jumpa. Tapi kalau ingin belajar silahkan, tidak masalah. Mau Islam pindah ke Kristen, mau Kristen pindah ke Islam tak masalah. Itu aja bang. Tapi terjemahan Bible Anda itu tidak jujur, banyak mengambil istilah di dalam Al-Quran. Bagaimana itu menurut Anda? Udahlah bang, aku tidak paham mengenai terjemahan karena banyak para seperti Bambang Norsena lah, dia sudah bisa menerangkannya. Sudahlah, biarlah itu urusan kami bang. Kalaupun kami seperti abang pahami masuk neraka, udah biarlah. Kami yang menanggung tuh bang. Yang penting kami imani udah. Marilah kita imani agak. Aku bukan mengajari bang, cuman daripada seperti si Chris ini dia asal nyambung aja deh. Entar dulu bang Siotang. Di dalam Al-Quran itu Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Terus terjemahan Bible Anda, dengerin dulu, saya bicara dulu dong. Aku tidak ingin Entar dulu bang. Bang jangan dipotong atuh. Saya ulang ya, di dalam Al-Quran itu Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Tapi terjemahan Bible Anda memakai kata Allah, Allah punya anak. Yesus itu anak Allah. Gimana itu bang menurut Anda? Saya tidak ingin jujur bang ya, bang Handi. Saya tidak ingin berdiskusi mengenai ketuhanan Yesus karena itu kepercayaan kami bang. Udah enggak membahas itu, ini membahas terjemahan Anda. Terjemahan kami itu bang, udah. Itu kami yang paham di situ bang. Abang nggak akan paham tuh bang. Pasti akan justru ada perbedaan. Justru kami paham, kami protes. Kalau abang paham ya sudahlah. Kenapa abang protes? Kalau abang proteslah ke apa tuh namanya itu yang pencipta bahasa Indonesia nih. Ya, kalau begitu abang silakan standby dulu ya. Ya udah abang kan nggak tahu tuh ya, abang standby dulu. Iya, aku tunggu bang, sedikit bang ya. Chris, kau tuh nggak usah banyak bicara. Udah kau bilang pula kau pengikut pendeta, aneh kau tuh. Udah kau turun aja lah. Kalau kau memang kau Kristen, kau turun aja lah. Udah. Tapi kalau kau Muslim, aku tolonglah jangan kau merusak itu aja lah. Oke, aku izin turun bang ya. Iya, aku lagi belajar juga nih bang Mister. Belajar kau bukan di YouTube, bukan di sosmed. Belajar kau pergi ke jumpai ustadz ataupun pendeta, itu belajar namanya. Ini Pak Siota ini kenapa lu melarang haknya orang sih? Hak apa yang saya larang bang? Dia tadi kalian menertawakan dia, saya malu. Karena dia bilang apa? Pengikut pendeta. Apa dibilang pendeta itulah yang saya ikuti. Kan lucu. Apa namanya kayak gitu? Ya hak dia dong. Hak dia bicara begitu gitu loh. Malu saya, jadi bodoh saya dia bikin dia tuh. Kalian senang. Sekali lagi saya ulang. Itu kalian berbicara. Sekali lagi saya ulang. Chris, Anda Muslim apa Kristen sih Chris? Kristen. Kristen dia gimana bang? Ya udah biarlah. Cuman turun aja lah. Kenapa kau di situ Chris? Hah? Kalau mau belajar kau jumpai lah. Di Padang tuh banyak tuh apa tuh Ustadz. Situ kau belajar serius. Kalau memang kau mau keluar. Itu aja. Kan? Aku larang kau. Tak aku larang. Hanya jangan kau jelekkan Kristen itu aja lah.
Begitu juga Pak Syihotang. Ini saudara Anda, jangan membodoh-bodohkan. Enggak, itu bukan saudara saya jamin bukan saudara saya tuh. Aduh, kacau ini Syihotang. Ya kalau bukan saudara Anda nggak usah diurus, Bang. Biarin aja. Iya, tapi dia membawa istilah masalah agama di sini. Apa pula dibilang ikut ajaran pendeta, kan lucu. Berarti dia kan ngaku Kristen, Bang. Itu enggak ada otak, yo. Tapi dia Kristen, Bang. Kristen KTP-nya tuh enggak berotak. Itu aja inti, yo. Ya udah kalau gitu Pak Kris diminta turun oleh Syihotang, Anda mau turun atau mau terus? Pak Kris yang jawab. Kita mau belajar juga di sini kan pemahaman Kristen yang dipakai Bang Zuma nih. Ya. Dia nggak mau turun Pak Kris, Pak Syihotang, dia masih mau di sini. Ya tidak masalah lah sama saya. Intinya Krisang tuh tawang nih, ambo tuh lamo di Padang. Jadi tahu lu ada utak uang tuh macam bantu apa. Tuh ya lah. Oke lah saya turun lah. Jelas kau. Oke, makasih ya. Di Padang tuh udah cukup. Makasih, udah cukup. Udah banyak dipengaruhi oleh orang Islam juga gitu. Cukup ya Pak Kris. Siapa yang baru masuk, silakan. Ya, selamat pagi ya Bang. Yang gede, suaranya yang gedein dikit. Selamat pagi. Pagi, silakan. Ya, pagi Bang, silakan. Iya Bang. Silakan Bang Sa. Oke. Iya Bang, ini gini yang saya tadi yang dibilang Bang Syihotang ya. Betul Bang, ibaratnya kita akhiri aja lah perdebatan seperti itu kan gitu. Biar ngapain kita bahas yang ini, bahas yang itu, sementara itu kan bukan versi kita masing-masing. Ada bagian kita masing-masing kan gitu. Jadi tadi kayak Abang Kris memang kita sebagai Kristen tidak ada itu kita mengikuti pendeta. Kan pendeta itu kan menerangkan firman Tuhan. Jadi jangan Abang bilang memang Abang mengikut pendeta gitu. Jadi bangsa siapa lagi yang mau diikuti bangsa? Dia guru kita kan yang ngajari kan? Bang, gini ya Bang ya. Saya pun orang Kristen Bang ya. Abang paham nggak artinya begini dia. Guru kita ini kan manusia nih, tidak sempurna. Jadi Abang mengikuti dosa orang, mengikuti yang benarnya atau mengikuti dua-duanya? Kutanya dulu Abang, kalau memang pendeta yang nyuruh kita, kalau pendeta masuk jurang, Abang ikut juga gitu? Ya namanya pengikut bangsa. Itu berarti yang betul tadi yang dibilang, berarti tadi betul Bang yang dibilang tadi Abang Syihotang itu, Abang itu salah itu Bang. Tidak ada seperti itu. Dimanapun orang Kristen tidak tahu pun dia, ibaratnya dia orang Kristen nggak paham sekalipun, tidak pernah berkata seperti itu Bang. Nggak pernah. Kita boleh mengikuti seseorang Bang, arti kayak seperti kita mengikuti teman lah. Kalau teman kita berbuat zina, apa Abang ikut berbuat zina? Kan nggak mungkin juga kan Bang. Pasti kita ambil baiknya Bang, yang negatifnya kita buang. Jadi bangsa, jangan Abang bilang ini bangsa, jadi sama siapa lagi kita berguru bangsa? Ya sama Tuhan tadi. Tapi yang lebih paham itu masalah Tuhan kan pendeta. Yang lebih paham masalah Tuhan itu kan pendeta. Iya betul, mungkin dia itu kan yang mengajak. Tapi kita sebagai manusia Bang, ada penilaian pribadi Bang. Udah aku bilang tadi, kita aja sebagai orang tua sama anak-anak kita Bang, sebagai orang tua kepada anak-anak, kita sebagai anak kalau kita udah dewasa, apa Abang mengikuti yang jeleknya orang tua itu? Tidak mungkin kan? Kalau tidak betul, pemabuk,
pembunuh, apa segala macam. Kan nggak mungkin abang ngikuti. Nanti abang bilang karena dia bapakku harus Pak, ikuti. intinya aja bang, intinya aja bang. Kok jadi Anda yang ngomong berdua di sini? Intinya aja kenapa? Bagaimana solusinya? Ya solusinya bang. Sama tadi seperti yang dibilang abang si Otang. Marilah kita ikuti apa yang kita imani. Nggak usah mengurusi yang lain, agama orang lah. Itulah nggak. Yang mengurusin, yang ngurus siapa bang? Nggak ada yang ngurus di sini. Enggak, karena topiknya tadi kan ibaratnya itu juga nanti bang apanya. Anda nggak jarang nonton channel Kombal Kristen ya? Tiap hari membahas Al-Quran, membahas hadis. Itu anak Batak kemarin, Bang Rudi Simamora. Apa yang dia urus itu? Menghujat Tuhan kami gitu loh. Apa kita harus diam aja bang? Nggak meluruskan? Iya kan itu kan biar aja hukum yang berjalan bang. Bagaimana si Edi setiap hari membahas Al-Quran, bagaimana si CP tiap hari membahas Sopkatul tiap hari, bahkan ada yang menginjak Al-Quran bang. Mestinya abang ini kalau mau jujur, ada seorang muslim namanya si Topik ya, menginjak Bible Anda, mestinya Anda urus itu. Oh gitu dia bang. Dia mestinya itu Anda urus, laporin ke polisi gitu loh. Dia menginjak Bible Anda loh itu. Kitab Anda, kitab suci Anda yang dia injak-injak itu. Mestinya Anda yang urus itu. Itu kalau saya pribadi bang ya, gini bang ya. Itu kan udah aku bilang tadi, itu urusan dia dengan hukum lah. Siapa yang merasa dia apa, udah dia aja yang mengurusi itu gitu. Karena ya udah kalau sebagai orang Kristen, ya kalau begitu silakan aja. Kesimpulannya bang, Anda mau mengurusi Kris atau biarkan Kris di sini? Silakan aja. Bukan bang, saya bukan mengurusi. Aku cuma mengasih tadi sama bang ini saran. Nggak boleh seperti itu, gitu aja. Oke Kris, Anda menerima sarannya Kris atau mau turun atau mau terus? Terus. Soalnya kita belajar juga kan, ingin tahu juga. Iya, nggak masalah bang, belajar itu nggak masalah. Tapi itu tadi lah, janganlah. Selama ini kan kita tahunya dari pendeta gitu kan. Kayak ini Bang Zumani lebih pendeta dari pendeta kayaknya. Insya Allah. Iya, kalau Abang Juma kan ya. Kalau dia abang bilang tadi seperti itu ya itulah versi abang itu kan gitu. Nggak bisa kita ikuti versi orang. Cukup ya bang saya. Yang penting Anda udah memberitahu Krisnya ya. Apa Kris turun aja di sini biar aman gitu? Enggak bang, saya nggak seperti itu bang. Saya bang tidak seperti itu. Karena bang yang jujur aja kan gitu kan. Tidak semua bang kita yang mengikuti keimanan kita itu paham. Nah, tidak semua. Kalau semua paham kan artinya kan udah damai-damai aja hidup ini kan gitu. Memang kita harus damai sih, memang damai-damai aja kok, nggak ada yang ngaco. Damai loh kita semua di sini, nggak ada yang menghujat, santai. Itulah yang kita itulah yang kita inginkan bang. Marilah kita berdamai. Ya memang harus damai bang. Kita memang harus damai, saling mengerti satu sama lain. Iya, karena kita satu Bhinneka Tunggal Ika ya bang. Iya betul. Satu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara sebangsa dan setanah air di bawah naungan merah putih Pancasila. Kan itu bang. Oke, cukup ya bang. Terima kasih ya. Yang dibilang seperti yang dibilang Bang Hotang tadi, marilah kita ikuti apa yang kita imani, itulah kita ikuti. Gitu. Masalah tadi Abang Juma bilang mau pindahkan yang ini ke situ, ya kan itu pribadi ya. Kalau mau dia dipindahkan silahkan, kalau nggak mau ya apa kita mau paksa kan gitu kan? Nggak ada pemaksaan di sini. Krisnya kok bertanya kita jawab. Oke lah bang, oke lah, oke. Oke bang ya, salam damai ya bang. Oke bang, salam toleransi bang. Oke bang, makasih bang. Oke, selamat pagi semuanya. Izin turun bang ya. Oke bang, selamat pagi. Oke.
Lanjut Bang Abuya gimana? Lanjut Bang Zuma. Suruh bertanya aja Daeng, itu si Chris suruh bertanya kayaknya. Mungkin ini Gurunda Juma juga mungkin masih sanggup. Ya. Silakan Pak Kris kalau mau nanya lagi apa mau ditanyain? Ya, ini Pak Kris bukan Kristen itu. Aku nyimak dulu apa yang disampaikan Bang Zuma nih. Lanjut Bang Zuma. Ada yang baru naik dulu Pak Dede, silakan. Ya ini Bang Kris ini bukan Kristen itu. Waduh. Iya. Berani tanggung jawab. Kris sekali lagi diulang, Anda Kristen apa Muslim? Kristen. Ya, mulutnya aja kan, bisa aja kita bilang Kristen siapa tahu. Gini izin Pak Dede, kenapa Bang Kris ya banyak oten-oten di bawah yang menganggap Anda ini bukan Kristen? Ada apa sebenarnya? Ya memang bukan Kristen dia Bang, ngapain dia? Ya jangan lah dibuat dia apa-apa kan, dia bukan Kristen itu Bang, tanggung jawab. Kita nonton dari bawah. Orangnya ini orangnya masih hidup, dia ngomong sendiri dia Kristen, masa lu nggak percaya sih? Coba aku tanya Bang Dede. Ya silakan. Pak Dede, gimana kamu memahami Tuhan? Jelaskan sama saya gimana kamu memahami Tuhan. Apa usaha sama kamu, kau udah penipu kok. Wah, si Pak Dede ditanya gitu aja nggak mau jawab, gimana sih? Memang jadi jelas penipu, ngapa dijawab penipu? Jadi begini Bang, satu lagi Bang Hendi kan, kata Adam itu bisa dicari dari mana asal kata Adam, baru Zakaria itu bisa dicari juga dari mana asal kata Zakaria itu Bang kan. Jadi jangan ini yang diklaim ini cari dulu kata Zakaria itu dari mana. Itu Bang Pardede, apanya yang Anda nilai Kris ini bukan Kristen, sedangkan dia sendiri mengaku Kristen? Apanya yang keliru menurut Anda? Ya Pak, ya semua keliru. Dia pemahaman saya gini, Bang Pardede. Tritunggal itu sama seperti rokok, itu kan. Kalau dipisah-pisah itu udah beda lagi. Tapi kalau masih dalam satu kesatuan, Trinitas itu kan, Tritunggal kan, baru gitu. Bang Hendi, arti dari Kristen itu adalah pengikut Tuhan Yesus, pengikut Kristus. Kalau si Kris yang di bawah ini kan pengikut pendeta dia katanya, mana ada Kristen pengikut pendeta? Pendeta itu kan pengikut Kristus. Pendeta kita itu kan pengikut Tuhan Yesus. Arti dari Kristen itu pengikut Kristus, pengikut Tuhan Yesus. Kamu bilang kan pengikut pendeta. Berarti kamu kan bukan pendeta Kristen. Itu kan guru kita. Bu. Jadi ngikut siapa lagi kalau nggak ngikut guru? Tadi gitu. kau bilang tadi aku mengikut pendeta. Tadi kau bilang tadi sama si apa tadi? Kamu pengikut pendeta bukan Kristen. Pendeta, banyak pendeta. Pendeta penjaga kuil ada. Dia mengikuti ajaran pendeta kalau di gereja. Dia mendengarkan pendetanya. Dia bukan Kristen itu Bang. Dia bukan Kristen itu. Ya hak Anda lah, tapi nggak boleh memponis orang kayak gitu. Orang dia masih Kristen kok. Mestinya Anda didik dia. Gitu loh. Ya level keilmuan kita kan nggak sama. Bang Pardede, Kristen itu juga macam-macam loh. Ada Unitarian, ada Saksi Yehova, ada Oneness, ada Tritunggal. Banyak loh Bang, macam-macam Bang. Nanti kalau abang bukan Kristen Bang. Nanti kalau abang nggak cocok, nggak satu denom, bukan Kristen. Katolik Kristen juga Bang. Katolik itu kitabnya bukan Kristen. Katolik itu Kristen nggak Bang? Katolik Kristen. Ya, kitabnya beda loh sama Anda. Mana? Dia 73, Anda 66. Artinya dia tadi pengikut pendeta, dia tadi dibilang. Ya udahlah kalau pengikut pendeta bukan Kristen. Ya yang ngajak tuh kan pendeta, Bang Pardede. Pendeta tuh yang mengajari gitu. Di mana mengajari ya? Izin saya tengahi Pardede. Gini Pardede, kamu ini udah dengar beberapa kali dari Kris bahwa Kris ini adalah Kristen. Nggak mungkin lah kita melangkai pendeta. Iya bentar Pak Kris, sedikit saya tengahi.
Kenapa dia bilang mengikuti pendeta? Karena mengenal Tuhan itu kan kita dari kitab suci. Kalau Anda kan biblos, kitab sucinya. Nah, yang paham biblos ini pendeta gitu. Maksudnya gitu. Jadi Anda harus paham di sini, Pak Dede. Jangan sampai Anda hanya mendengarkan dia mengikuti pendeta itu saja, enggak. Tapi kan di awalnya ada narasi-narasi yang dia bangun gitu. Nah, seperti itu Pak Dede. Jadi Anda jangan menganggap Kris ini Muslim, tidak, dia Kristen. Tidak ada kebilang Muslim. Pak Kris, Anda belajar menjadi Kristen itu Anda baca Bible atau belajar mendengarkan khotbah pendeta di gereja? Yang baca itu pendeta. Saya tanya Kris dulu ya. Anda belajar Bible langsung atau belajar mendengarkan khotbah pendeta? Mendengar khotbah pendeta. Membaca Bible jarang. Bukan Kristen dia. Paslah bukan Kristen dia, Bang. Biasanya kalau saya tes orang Kristen dan tidak ya, ini tesnya. Anda percaya nggak, Kris? Bang. Kris, Anda percaya nggak? Handi. Kris, ya. Kalau masalah Kris, kau itu bukan Kristen. Jangan malu-maluin Kristen. Semua keteranganmu dari tadi saya perhatikan dari sini tidak ada berhubungan dengan Kristen sama sekali. Sangat bertolak belakang. Jadi jangan madu-ado anjiang turunang pantai. Aduh. Gini Bang Golden, apakah iman kita sama? Kalau iman turun. Tahu Bang Golden. Tahu dan sifatang lain. Walaupun Batak dan tahu dia masuk Minang mah, tahu dan sifatang. Maaf saya ngomong di sini hanya sama Kris saja, karena semua keterangan dia sangat bertolak belakang dengan kekristenan. Jadi memalu-malukan Kristen dia ini. Enggak, Bang Golden ini Kristen dia mana ini nih? Bukan Kristen ini. Bang Golden kok tanya, Bang ini Kristen mana nih? Kristen itu kan banyak macam. Jangan mengecek jangan lai pantai. Itu nggak sesuai ajaran kasih tuh, Bang. Kalau Pak Kris mending turun aja lo daripada diginiin lo. Mending turun aja. Lain kali Pak Kris tunjukkan KTP-nya aja, bisa nggak? Lanjut aja Bang Adi, itu kan individu itu. Begini Bang Hendi, tadi masalah ada istilah-istilah Islam tadi di Alkitab kan? Ya istilah-istilah bahasa-bahasa Ibrani pun ada juga Bang, di apa itu di Al-Quran itu. Di mana ada istilah Ibrani di Al-Quran? Zakaria itu kan dari bahasa mana itu Bang? Al-Quran tidak menjiplak Taurat. Anda yang memasang Taurat di Bible Anda gitu loh. Ya kan arti Zakaria itu kan bahasa Ibrani juga Zakaria itu. Enggak ada urusannya Taurat sama Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Nabi Muhammad tidak copy paste, tidak belajar Torah. Iya artinya kan Zakaria juga nggak dirubah juga kan? Karena kan? Ya kalau Allah sendiri memberitahu seperti itu, mau dirubah gitu? Kan Ibrahim kan Abraham, Zakaria enggak, Musa kan Musa, Moses kan Musa gitu. Anda keberatan di situ? Bukan keberatan, maksudnya jangan saling meraba lah. Ya terus Anda mempergunakan kata Allah itu dari mana ngambilnya? Ya kan itu udah dari bahasa Arab kan gitu. Iya, diterjemahkan ke bahasa Indonesia dari mana asal-usulnya Bang? Di bahasa Arab. Bible Anda bahasa apa? Original teksnya? Ya bahasa Yunani sama Ibrani kan? Yunani itu akar kata Allah di sana apa bunyinya? Ya kan kita kan bukan ke bahasa Indonesia, ke bahasa Arab itu Bang. Kok kamu ke berarab-araban sih? Ya Indonesia kan. Ya Indonesia dong. Kita kan di Indonesia ini Bang. Lu ngerti nggak original teksnya Bible kamu itu apa? Kan Yunani ya? Iya. Nah itu Yunani itu ada nggak kata Allah di Yunani itu? Ya nggak ada. Nggak ada, kenapa ada di terjemahan? Ya kan diterjemahkan ke bahasa Indonesia Bang.
Allah itu bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Bahasa